Sayyidina Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma. Qala, berkata dia, Sayyidina Mus'ab bin Sa'ad ini, ra'a Sa'ad, telah Sa'ad merasa bahwa dirinya ini anna lahu fadlan ala ma dunahu. Sa'ad merasa bahwa dirinya mempunyai kelebihan dibandingkan dengan orang-orang yang ada selain dia. Ya, dia punya kelebihan. Dia Allah kasih karunia yang lebih dibandingkan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum." Bukankah kamu mendapatkan pertolongan dan rezeki adalah berkat adanya orang-orang yang lemah di sekitarmu itu? Paham kita maksudnya? Ya. Kamu tuh bisa begitu karena ada orang-orang yang lemah yang membantu kamu. Gak mungkin dia bisa menjadi orang yang kaya raya dan bisa kayak begitu punya kelebihan kalau tidak ada orang-orang yang lemah yang membantu kita. Kalau semua orang kaya, gak ada orang susahnya, bisa apa gak kita? Gak bisa. Duit banyak, jabatan tinggi, mau berangkat kerja, mau ngepel dulu apa enggak? Mau nyuci dulu gak? Mau diska dulu gak? Mau ini dulu gak? Berarti ada yang membantu dia, ada yang ingin melayani dia. Nah, Nabi bilang, kata Nabi Muhammad SAW, hal tunsaruna wa turzaquna itu illa bidu'afaikum. Bukankah kata Rasulullah, ya, kamu bisa menjadi begini nih karena mendapatkan pertolongan dan rezeki daripada orang-orang yang ada di sekitar. Tuh dagangan kamu jadi maju karena memang kamu ada yang bantuin tuh melayani. Paham maksudnya itu? Ada yang bantuin kamu, karyawan kamu yang bekerja sama kamu. Kalau nggak ada yang model begitu, apakah bisa kamu berusaha sendiri? Apakah kamu bisa mendapatkan rezeki? Artinya jangan kamu lupa kepada mereka, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang membantu kamu itu. Jangan kamu lupakan itu katanya. Wa an Abi Darda'i, terakhir, wa an Abi Darda'i wa Ibn radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubhu lid-du'afa fa innama tunsaruna wa turzaquna bi-du'afaikum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Abi Darda, yang berkata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul, aku pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa katanya? Ubuhuni ad-du'afa, kumpulkanlah buat saya orang-orang yang lemah. Kumpulin orang-orang yang lemah, kata Rasulullah. Fa innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum. Ya, karena sesungguhnya kamu mendapatkan pertolongan dan rezeki adalah berkat adanya orang-orang yang lemah di sekitar. Gak bisa kita makan beras. Kita bisa beli beras, tapi gak akan mungkin ada beras kalau gak ada yang menanam beras. Gak ada yang kalau gak ada mereka makan beras lagi. Gak bisa kita, Masya Allah kita. Nah, jadi kata Rasulullah, kumpulin mereka. Aku akan berikan perhatian kepada mereka. Ya, makanya Nabi itu ada yang namanya Ashabus Suffah. Ya, Ashabus Suffah adalah orang-orang yang secara ekonomi lemah, tapi dibina oleh Rasulullah, dididik oleh Rasulullah, diberikan tempat khusus, rumah khusus, ya, oleh Rasulullah SAW. Setiap hari diperhatiin oleh Nabi Muhammad, makannya dan lain sebagainya. Bahkan dalam hadis yang sebelumnya pernah diriwayatkan, ketika satu hari Rasulullah pulang, di tengah perjalanan mau pulang melihat Abu Hurairah lagi di jalan. Kelihatan kayaknya dia lagi sedang dalam keadaan lapar gitu, Abu Hurairah ini. Nah, kemudian Rasulullah dibawa pulang. Ente ngapain di situ? Ada ikut aneh. Pada saat tadi ikut aneh, ikut Rasulullah karena pengen diajak makan sama Rasulullah di rumahnya. Tiba-tiba sampai di rumah ternyata Rasulullah ini ada yang bawain makanan, roti dan susu. Udah kita lewatin itu hadisnya. Nah, Fatimah ditanya sama Nabi, itu dari siapa? Tadi
ya, kepada engkau ya Rasulullah, diberikan dia habis peras susu kambingnya, kemudian dia olah makanan dan bawa roti buat. Oh ya baik. Ini Abu Hurairah melihat kayak begitu, Rasulullah pikir pengen dikasih buat dia dulu, ya. Karena memang dia kondisinya dalam kondisi lagi apa? Lagi lapar. Kemudian kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, alhamdulillah ini ada makanan. Ya Allah telah mengirim makanan buat kita. Sekarang tolong engkau panggilkan dulu itu. Siapa namanya? Ashabus Sufa, sahabat-sahabat itu. Sudah datang ke sini. Orangnya kurang lebih dituliskan dalam hadis itu nggak banyak, 70 orang. Semua itu semua ada satu. Kalau kita mau satu apa itu? Satu mangkok lah kayak begitu segala macam. Ya, panggil dia. Ya. Abu Hurairah panggil. Keyakinan Abu ini, pandangannya Abu Hurairah, kira-kira yang pertama mau dikasih siapa? Abu Hurairah, karena dia orang yang pertama yang diajak oleh Rasulullah. Ya, karena dia yang mau diajak pertama oleh Rasulullah. Dan kemudian panggilannya Abu Hurairah, mana dipanggil? Udah ya Rasulullah, dia udah panggilin satu-satu. Orang dulu yang dikasih, dia belakangan. Di belakangan udah semuanya udah. Ayo Abu Hurairah, nah ini tinggal ada sisa makanan, ayo kita makan. Kamu makan duluan, tuh ambil tuh. Ya, kamu makan duluan, kalau udah makan, udah kamu kenyang baru nanti aku makan. Masya Allah. Kalau kita dulu apa orang dulu? Hah? Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Jadi perhatikan pedulian kita kepada mereka, orang-orang yang lemah. Gak ada nilainya itu ibadah kita kalau seandainya kita belum memperhatikan daripada orang-orang yang lemah di sekitar kita. Demi Allah gak ada nilainya. Udah terlalu sering saya ceritakan tentang seorang ahli ibadah, abid ini orang yang bernama Syekh Abdullah. Tiap malam kerjaannya tahajud, gak pernah tinggal, setiap malam selalu mengerjakan tahajud, ibadahnya luar biasa. Nah satu malam ketika dia pengen melaksanakan sholat tahajud, dia bangun kemudian dia mengambil wudhu. Karena tempat wudhunya sumurnya agak jauh dari rumah, kemudian dia datang ke sana. Setelah dia sampai sumur dan jadi, kenapa? Karena di pinggir sumur itu ternyata ada makhluk besar, putih duduk di pinggiran. Takut ini Syekh Abdullah melihat orang yang seperti itu. Ini mau dibilang manusia tapi badan yang tinggi besar gede gini itu. Sampai ditanya, man anta, siapa kamu ini? Apakah kau ini jin, kau setan? Kata dia, bukan. Aku adalah utusan Allah, aku adalah malaikat. Malaikat, iya. Untuk apa engkau datang ke sini? Kata Syekh Abdul. Aku datang ke sini karena memang tugasku adalah tiap malam turun ke muka bumi untuk melihat orang-orang yang bangun di waktu malam, untuk melihat orang-orang yang beribadah kepada Allah di waktu malam. Terus untuk apa engkau lihat? Kalau aku lihat, maka semua orang-orang yang melakukan ibadah di waktu malam, yang bertahajud di waktu malam, aku akan catat namanya di buku rahmat ini. Jadi ternyata malaikat itu membawa apa? Membawa buku besar, yang dimana buku ini adalah untuk mencatat orang-orang yang bangun di waktu malam untuk beribadah. Nah Syekh Abdullah, karena dia merasa bahwa dirinya tiap malam ngapain? Tahajud. Maka dia tanya kepada malaikat itu, kalau memang tugas engkau untuk mencatat orang yang tahajud ibadah di waktu malam, aku mau tanya sama engkau, apakah namaku ada di dalam buku itu? Apakah namaku ada dalam buku itu? Karena aku tidak pernah meninggalkan satu malam pun kecuali bertahajud. Kemudian dilihat, setelah dilihat ternyata nggak ada namanya dia. Namanya Syekh Abdullah ini enggak. Kata Syekh Abdullah, berarti kau bohong, kau berdusta. Kau bilang kau tugas kau turun ke malaikat ini untuk mencatat orang yang bangun. Aku tidak pernah tinggalkan itu. Aku selalu melaksanakan ibadah tahajud. Tidak pernah satu malam pun aku tinggalkan itu. Kenapa namaku tidak ada? Apa kata malaikat itu? Bilang kepada Syekh Abdullah, betul. Aku tiap malam aku turun ke muka bumi ini. Aku menyaksikan daripada orang yang bangun di waktu malam, dan aku menyaksikan engkau tiap malam bertahajud. Aku saksikan engkau tiap malam bertahajud, tapi Allah melarang aku
di dalam buku rahmat ini. Nanya si Abdullah, nanya si Abdullah, kenapa? Kenapa namaku tidak dicatat? Kenapa Allah melarang aku? Namaku tercatat di situ. Apa kata malaikat itu? Allah melarang aku mencatat namaku karena kamu hanya bisa beribadah kepada Allah, sementara engkau tidak pernah peduli kepada orang yang ada di sekitar. Tuh, Masya Allah, nangislah dia senangis-nangisnya karena dia tidak pernah peduli ada anak yatim yang susah di sekolahnya. Dia tidak peduli ada orang yang susah seperti itu, orang miskin dan lain sebagainya. Menangislah Syekh Abdullah. Gak ada nilainya di sisi Allah. Ablu minallah kita baik, tapi kita kurang memberikan perhatian yang ada di sekitarnya. Masya Allah. Hadis-hadis ini memberikan sebuah stimulus raksana buat diri kita. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Gak ada nilainya semua kalau kita kurang peduli kepada orang yang ada di sekitar kita. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah bukakan taufik hidayah buat kita, sehingga akhirnya timbul di dalam diri kita ini kepedulian kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Masya Allah. Walaupun kita bisa hanya sekedar memberikan satu biji korma, ya, satu biji korma. Masya Allah. Ila akhiri wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya buat kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa 'adhina min khizyid dunya wa 'adhabil akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan salihan mutaqabbalan. Ya